Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ramadanti. Saya merupakan mahasiswi Sistem Informasi Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu XMPP. Apa itu XMPP? XMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Menurut situs resminya, XMPP merupakan software aplikasi open source dan gratis yang bisa diinstal pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. XMPP mampu menggantikan peran web hosting dengan cara menyimpan file website ke dalam hosting lokal agar bisa dipanggil lewat browser, atau bisa dibilang XMPP ini memiliki fungsi untuk membuat server sendiri pada PC atau komputer kita. Nah, istilah lainnya itu adalah localhost. Dalam prakteknya, XMPP bisa digunakan untuk menguji kinerja fitur ataupun menampilkan konten yang ada di dalam website kepada orang lain tanpa harus terkoneksi dengan internet. Cukup akses melalui XMPP Control Panel atau istilahnya website offline. Nah, XMPP ini sebenarnya adalah pengembangan dari lab, yaitu Linux, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. XMPP ini merupakan proyek non-profit yang dikembangkan oleh Apache Friends yang didirikan oleh Kai Oswald Sadler dan Kai Vogelgesang pada tahun 2002. Nah, proyek mereka ini bertujuan mempromosikan penggunaan Apache Web Server. Sejatinya, XMPP ini merupakan akronim di mana setiap hurufnya itu memiliki maknanya tersendiri. Yang pertama itu ada X, yaitu cross-platform, yang mengartikan bahwa XMPP ini dapat dijalankan di banyak sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan Solaris. Lalu ada A, Apache. Apache ini adalah aplikasi web server. Tugas utamanya menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web. Lalu ada M. M itu MySQL atau MariaDB. MySQL ini aplikasi database server. Perkembangannya itu disebut dengan SQL, yang merupakan kepanjangan dari Structured Query Language. SQL merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah database. MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambah, mengubah, bahkan menghapus data yang berada dalam suatu database. P. PHP. PHP ini adalah bahasa pemrograman web. Nah, bahasa ini bersifat server-side scripting. Nah, PHP memungkinkan kita untuk membuat halaman web yang bersifat dinamis. Sistem manajemen basis data yang sering digunakan bersama PHP adalah MySQL. Namun, PHP ini juga mendukung sistem manajemen database Oracle, Microsoft Access, Interbase, DBase, PostgreSQL, dan sebagainya. Lalu P yang terakhir adalah Perl. Perl ini adalah bahasa pemrograman yang sudah tua, dikembangkan pertama kali oleh Larry Wall di mesin Unix. Perl dirilis pertama kali pada tanggal 18 Desember 1987, ditandai dengan keluarnya Perl 1. Lanjut ke bagian penting XMPP. Yang pertama itu ada htdocs. Htdocs ini adalah folder tempat kita menyimpan berkas seperti PHP, HTML, dan script lain yang digunakan dalam sebuah halaman website. Secara kapasitas penyimpanan, XMPP tergantung dari seberapa besar kapasitas hard disk di laptop kita. Sedangkan bila menggunakan hosting online, ya tergantung kita saat kita membeli sebuah hosting. Yang kedua ada PHPMyAdmin. PHPMyAdmin ini adalah tempat yang digunakan untuk mengelola database MySQL yang berada di komputer atau laptop. Untuk mengaksesnya, kita hanya perlu membuka browser internet, lalu yang mengetikkan alamat localhost /phpMyAdmin. Lalu yang terakhir ada Control Panel. Control Panel ini adalah layanan untuk mengelola XMPP, baik itu mengontrol, yaitu dengan start dan stopnya XMPP, serta layanan service lainnya. Secara online di dalam hosting atau VPS itu biasanya dikenal dengan cPanel. Nah, lanjut ke layanan server XMPP. Di sini coba perhatikan gambar kontrol panel XMPP. Di situ di bawah modul, nah itulah layanan server XMPP. Yang kita bahas itu yang pertama ada Apache. Apache ini meskipun disebut dengan web server, dia tidak hadir dalam bentuk server fisik, melainkan software yang menjalankan sebuah server. Fungsinya itu membuat koneksi antara server dan browser milik user atau visitor website.
sembari mengirimkan file bolak-balik antara klien dan server. Apache ini merupakan software lintas platform, dan karena itulah server ini dapat berfungsi baik di server Unix maupun server Windows. Nah, pada saat visitor atau user itu sedang loading halaman tertentu di suatu website, misalnya beranda utama. Nah, browser visitor atau user mengirimkan permintaan ke server, dan Apache itu akan memberikan jawabannya dengan memuat semua file yang diminta seperti teks, gambar, dan lain-lain. Server dan klien berkomunikasi melalui protokol HTTP, sementara Apache ini bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keamanan komunikasi antara server dan klien. Lalu yang kedua adalah FileZilla. FileZilla ini adalah software FTP atau File Transfer Protocol Server yang memungkinkan kita untuk melakukan transfer file dari komputer lokal ke komputer server. Komputer kita membutuhkan FileZilla FTP client ini untuk dapat berkomunikasi dengan komputer yang menjalankan FileZilla FTP server. Yang ketiga ini ada Mercury. Nah, Mercury ini program mail server untuk melakukan manajemen email saja. Lalu ada Tomcat. Nah, Tomcat ini dikenal sebagai HTTP server. Namun, sebenarnya Tomcat itu dibuat khusus untuk mendukung aplikasi Java alih-alih website statis. Tomcat mampu menjalankan beberapa spesifikasi Java yang berbeda-beda, seperti Java Servlet, Java Server, Java Server Page atau JSP, dan Java EE, dan WebSocket. Lanjut ke cara kerja XAMPP. Yang pertama kita harus mendownload dulu dong XAMPP-nya di situs resmi Apache Friends. Di situ ada linknya. Lalu lakukanlah proses instalisasi. Nah, di sini kita harus membuat folder dengan pertama-tama kita membuka folder htdoc yang terdapat pada direktori penginstalan XAMPP, lalu buat folder baru dan tempatkan seluruh file-file web kita pada folder ini. Pastikan folder sudah diberi nama sesuai dengan web yang akan kita buat. Lalu aktifkan Apache dan MySQL. Nah, cara mengaktifkannya adalah dengan membuka kontrol panel XAMPP, terus jalankan Apache dan MySQL dengan cara yang menekan tombol start saja. Terus, untuk memprosesnya, kita harus mengakses phpMyAdmin. Caranya, pertama kita harus mematikan koneksi internet dulu, lalu buka browser dan akses dengan mengetik localhost /phpMyAdmin. Di sini kita bisa membuat database website. Nah, langkah terakhirnya adalah, jika database sudah selesai dibuat, maka saatnya kita untuk mengetes aplikasi web yang sedang kita buat dengan cara buka browser, lalu ketikkan localhost /nama folder. Maksudnya nama folder ini bukan nama folder ya, tapi tadi sebelumnya waktu kita membuat suatu nama folder, nah itu kita tuliskan di situ. Misal, kita tulisnya pertama, kita buatnya folder itu web sekolah. Nah, jadi kita ketiknya localhost web sekolah. Itu aja. Baik, mungkin cuma sampai di situ penjelasan saya. Mohon maaf apabila agak belibet atau mungkin tadi ada sedikit notifikasi tentang bad law. Jadi, mohon maaf sekali jika banyak kesalahan. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau bisa tolong di like, di komen, dan di subscribe akun ini. Terima kasih banyak. Saya Zahra Ramadanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.